Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Asahan kaya akan potensi di bidang perikanan dan kelautan. Hal tersebut juga ditunjang keberadaan Kabupaten Asahan yang berbatasan dengan Selat Malaka serta merupakan perlintasan dari Sungai Asahan. Akan tetapi, terjadinya pendangkalan aliran Sungai Asahan yang disebabkan oleh sedimentasi ditambah kondisi Sungai Asahan yang berada di hilir Danau Toba menjadikan daerah yang berada di aliran Sungai Asahan sering terkena dampak atas meluapnya air dari Sungai Asahan. Banjir di Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menelan korban jiwa. Satu orang bocah tewas tenggelam dalam bencana banjir yang sudah sepekan melanda wilayah itu. Suasana duka meliputi kediaman Abdullah dan sang istri Asni, warga Dusun 7B, Desa Simpang 4, Kabupaten Asahan. Rizky Ardiansyah, putra kedua mereka tewas tenggelam dalam banjir yang melanda kawasan tempat tinggal mereka. Lebih dari 1.500 rumah di Desa C2 Hulu, Simpang 4, dan Pasar Banjar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir sudah berlangsung selama 4 hari. Diduga penyebabnya adalah hujan deras dan jebolnya tembok pembatas air Sungai Asahan dari air terjun Sigura-gura. Sebagian warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing lantaran khawatir dengan keamanan barang berharga miliknya. Sebenarnya banjir itu yang menyebabkan banjir adalah limpahan daripada Sungai Asahan. Penyebabnya adalah disebabkan pendangkalan Sungai Asahan yang dulunya sampai dalamnya ada yang 10 meter bahkan lebih. Jadi kalau sekarang itu hanya berkisar sekitar 2 meter, 3 meter, itulah rata-ratanya di Sungai Asahan itu. Jadi debit air itu oleh karena tak bisa ditampung oleh sungai itu, maka merambahlah dia ke pemukiman masyarakat. Ini maka pasar habis dengan merambahnya air tersebut, banjir tersebut, maka masyarakat Desa C2 Hulu khususnya ya dilanda oleh banjir, bahkan sampai ke daerah Kota Madia, Tanjung Balai. Jadi untuk itu kami berharap kepada pemerintah, mungkin pemerintah kabupaten ataupun pemerintahan Provinsi Sumatera Utara supaya memperhatikan dari nelayan susah keluar masuk apabila mau ke laut dan pulang dari laut, dan seterusnya. Akibat daripada pendangkalan itu, apabila nanti terbukanya pintu air Sigura-gura, maka mengakibatkan banjir sampai ke pemukiman. Sedimentasi di sepanjang aliran Sungai Asahan kian memprihatinkan. Hal itu menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap daerah yang berada di aliran Sungai Asahan. Terlebih bila Sungai Asahan tak mampu menampung debit air yang ada. Bencana banjir dan meluapnya air Sungai Asahan mengakibatkan kerusakan infrastruktur, timbulnya wabah penyakit, terganggunya aktivitas pendidikan, serta perekonomian masyarakat. Dampak dari banjir tersebut yaitu perekonomian masyarakat sangat berkurang dikarenakan lahan-lahan pertanian terendam air, dan di sekitar daripada itu ada 4 desa, yaitu Desa C2 Hulu dan desa tetangga kami yaitu Silomlom, Desa Silomlom, Desa Anjung Ganjang, dan Desa Teluk Dalam, dan Desa Simpang 4. Dan kedangkalan sungai tersebut mengakibatkan kerugian kepada nelayan karena kapal tidak bisa bersandar ke pelabuhan dikarenakan kedangkalan sungai tersebut, yaitu ketinggian daripada sedimentasi tersebut. Maka dari itu kami berharap, sangat-sangat berharap kepada pemerintah, yaitu daripada pemerintah untuk menormalisasi ataupun mengkeruk limbah pasir tersebut agar secepatnya dikeruk. Dan atas nama masyarakat C2 Hulu dan sekitarnya, memohon dan berharap sangat kepada pemerintah untuk menormalisasi
limbah pasir tersebut yang ada di Sungai Asahan agar dapat air yang datangnya dari hulu Danau Toba ataupun Sigura-gura agar cepat turun ke hilir, tidak lagi mengakibatkan yang namanya meluap daripada Sungai Asahan, yaitu banjir. Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km persegi dan penduduk berjumlah 154.445 jiwa. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Kondisi Sungai Asahan saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, sedimentasi pasir atau pengendapan pasir banyak ditemukan di sepanjang Sungai Asahan. Hal itu berdampak besar dengan daerah yang berada di aliran Sungai Asahan, salah satunya kota Tanjung Balai. Terlebih, bila Sungai Asahan tidak dapat menampung debit air yang ada, tentunya hal ini menyebabkan terjadinya bencana banjir di wilayah kota Tanjung Balai, seperti wilayah Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur. Saya kan sebagai warga Sungai Asahan yang berada di daerah perkampungan. Saya sebenarnya nggak tahu arti sedimentasi sih, tapi saya tahu arti sungai yang dangkal itu kan. Nah, dangkalnya sungai itu kan akibat dari penumpukan pasir-pasir. Sehingga kalau misalnya ada pasang surut air laut, ketika air lautnya pasang itu kenanya ke pemukiman-pemukiman warga, ke perumahan-perumahan warga gitu. Sementara kan kita sendiri juga tahu bagaimana perumahan-perumahan warga yang berada di pinggir-pinggiran sungai atau pinggir-pinggiran pantai, bagaimana keadaan rumahnya dan bentuk-bentuk rumahnya seperti itu. Dan saya berharap sih pemerintah bisa melihat atau melirik Sungai Asahan ini untuk perkembangan Tanjung Balai yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, karena kita tuh terkenal dengan Tanjung Balai Asahan, dan Sungai Asahan itu menjadi menjadi ikon untuk wisata orang-orang yang ingin cari tahu tentang apa sih itu Tanjung Balai gitu, di mana sih letak Sungai Asahannya, seperti itu. Jangan pula suami saya saja yang mengkojokkan, yang kadang suami saya pula diambilnya kalau itu ditimbunkannya ke titik kami yang sedang dicong, sedang dibondong. Takut juga kami nanti tercemar, sedangkan air sungai itu kan untuk kami mencuci piring, mengapu boras, sampai mencuci boras, memasak lah. Tapi kalau untuk diminum kami tak minum air sungai, lah agak kurang ikhlas sekali ya. Jadi kan kalau seandainya lah sungai itu dangkal, kami mandi air total 1 bulan tuh. Pokoknya banjir waktu Sigura-gura dibuka kan, pas saya menikah itu tenggolan itu jenis tapak kami itu. Jadi tak mungkin akan ulah segala ulah balewatan. Anak awak kecil beginilah kan, sekali kan ada banjir kan, anak awak kecil takut awak keluar. Lipan masuk. Jadi anda hati saya nih, sungai itu dikohu ya kan, jangan dia meluap airnya, disingkirlah sampai belas tempat. Itulah harapan saya. Dan tidak tertutup kemungkinan akan menyebabkan banjir besar di seluruh wilayah kota Tanjung Balai. Meluapnya Sungai Asahan juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur, timbulnya wabah penyakit, terganggunya aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat. Dampak sedimentasi limbah pasir di sepanjang Sungai Asahan sangatlah mengganggu aktivitas masyarakat nelayan. Akibatnya, nelayan harus menunggu air pasang sehingga kapal dapat berangkat untuk melaut. Harapannya, permasalahan sedimentasi pasir dapat segera diatasi oleh pemerintah pusat melalui hal tersebut dan bermanfaat bagi masyarakat kota Tanjung Balai dan sekitarnya. Memang pun ada ke bang, ada pendangkalan sungai. Karena kan kupikir bukan apa saja jadi masalah ini, bukan sampah saya rupanya jadi masalah di sungai ini bang. Pasir pun jadi masalah juga. Jadi semakin dangkal sungai itu, teringatku makin naik air itu meluap ke rumah-rumah. Pelaku kemarin lakukan pono, aku nak ke belakang, nak ke dapur. Oh mana tes air, tes begitu. Kupikir bocor atap rumahku, rupanya naik dari merembes ke bawah. Itu dah rumah awak. Oh pas bayar dindingnya
betul bang, aku pun kadang kita lah sama-sama menjaga tak dari sampah saja, dari pasir itu juga. Aku harap Sungai Asahan itu dilakukan pengerukan lagi lah bang, biar tak dangkal kali.